Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena beberapa hari kemarin saya belum bisa membuat video membuka kajian sebagaimana yang saya telah janjikan karena berhubung ada beberapa kerjaan yang mesti harus saya selesaikan secepat mungkin. Seperti itu. Ya, dan walau bagaimanapun saya tetap berusaha semaksimal mungkin menggunakan waktu yang seakurat mungkin untuk kembali berkarya, membuat video kajian sebagaimana yang teman-teman harapkan. Oke, kita lanjut pembahasan tentang Mashul Khufain. Nah, mungkin saya belum menjelaskan dari kemarin. Mashul Khufain ini pembuatan videonya ada berapa part. Jadi ini nanti saya akan bagi menjadi 3 part. Part 1 yang kemarin tentang pembahasan syarat-syaratnya. Yang kedua ini pembahasan tentang keadaan dan kemungkinan-kemungkinannya, dan yang part yang ketiga itu nanti yang membatalkannya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Wa yukhadhu min kalamil musannifi. Kemudian di sini dan diambil min kalamil musannif dari perkataan musannif, pendapatnya musannif, kaunuhuma, keadaan yang dimaksud dengan keadaan kedua muzzah qawiyaini, kedua muzzah yang kuat, yang dimaksud oleh musannif di sini apa sebenarnya? Bihaisu yamna'ani nufuzal ma'i. Bihaisu yang mana sekiranya yamna'ani, kedua muzzah tadi bisa menahan nufuzal ma'i, kebocoran dari air. Jadi kalau misalkan dia bisa menahan kebocoran dari air, dia tidak rusak dan lain sebagainya, maka muzzah tersebut dikategorikan sebagai muzzah yang kuat. Jadi yang dimaksud syarat yang ketiga yang dimaksud oleh musannif ini adalah muzzahnya itu harus kuat. Nah, kuat yang dimaksud kuat di sini adalah kuat bisa menahan kebocoran air. Artinya juga dia tidak berlobang, mungkin tidak rusak, terus sepatunya tidak menganga seperti ini ya, seperti kita dulu kayak gitu kan, zaman-zaman kita sekolah sepatunya menganga kayak gini. Kemudian ya pokoknya macam-macam lah kayak gitu. Itu bukan sepatu yang kuat yang dimaksud oleh musannif. Yang dikatakan sepatu kuat ini yang salah satunya adalah bisa menahan kebocoran air. Wa yustaratu aidun taharatuhuma. Yang kemudian syarat selanjutnya adalah taharatuhuma, kesucian dari kedua muzzah tersebut, kedua khuffain tersebut. Walau labisa khuffan, kalau misalkan kalau seandainya labisa khuffan, menggunakan khuffan salah satu muzzah tersebut fauqa khuffin, di atas
dilapisi bagian luarnya tadi, bagian luarnya hufin dengan huf dengan muzah yang lain. Jadi misalkan kayak gini, teman-teman punya muzah nih, punya sepatu. Kemudian sepatunya itu dilapisi lagi di bagian atasnya lisyiddatil bardi karena apa? Karena ini tadi keadaan yang sangat dingin. Contohnya ya, lisyiddati bardi masalah. Seumpamanya karena keadaan yang sangat dingin. Fa in kanal a'la sholihan, kalau seumpamanya sepatu yang bagian atas, jadi lapisan yang bagian atasnya tadi lebih paling bagus, limasi untuk diusap, dunal aspal bukan bagian dalamnya, soha maka boleh bagian luarnya tadi, sah bagian luarnya tadi diucap, sohal mashu alal a'la maka sah untuk diusap bagian atasnya. Jadi kalau misalkan bagian atasnya itu bagus, paling bagus daripada bagian bawahnya untuk diusap, maka paling atasnya itu sah untuk diusap. Fa in kanal asfalu sholihan, kalau misalkan bagian dalamnya itu lebih bagus, limasi untuk diusap, dunal a'la bukan yang bagian luarnya, bukan yang bagian atasnya, famasahal asfala soha maka mengusap bagian dalamnya itu juga boleh sah hukumnya. Jadi kita mempunyai dua lapis sepatu kayak gitu, dua lapis sepatu. Jadi bagian dalam dulu, kemudian baru bagian luar. Nah, kita mau yang bagian mana nih? Kalau misalkan yang paling bagus yang bagian luar diusap, ya bagian luarnya saja seperti itu. Kalau misalkan yang lebih bagus bagian dalamnya saja, bagian dalamnya saja yang diusap seperti itu. Karena kondisinya di sini kondisi yang memang memungkinkan sangat dingin seperti itu. Awil a'la atau yang paling atas fawasolal balalu yang mana menyebabkan basahnya lil asfali pada bagian bawah soha maka juga boleh. Jadi kalau misalkan kita mengusap yang paling atas kemudian menyebabkan basah yang bagian bawahnya maka itu soha maka sah in qasodal asfala sekiranya jika memang qasodal asfala bertujuan untuk mengusap yang bagian bawahnya juga, au qasodahuma atau bertujuan untuk mengusap keduanya ma'an secara bersama-sama. Jadi kalau misalkan contohnya nih, kita mengusap muzah yang paling atas misalnya, kemudian air yang kita usap tadi merembes ke bawah tuh, menyebabkan yang bagian bawahnya juga basah. Maka itu sah kalau misalkan kita bertujuan untuk membasuh yang bawah seperti itu, atau kita bertujuan untuk untuk mengusap yang paling bawah kan seperti itu, atau mungkin kita mengusap yang atas dengan bertujuan tadi untuk mengusap kedua-duanya secara bersamaan, itu juga sah. Jadi kita agak banyakin airnya, kemudian kita usap yang paling bawah, kemudian yang paling atas, kemudian yang bawahnya juga ikut kena air, ikut basah. Nah, maka itu sah kalau misalkan kita niatnya nih maksudnya untuk mengusap yang bawah, itu sah. Atau mungkin kita bertujuan untuk berniat untuk membasuh kedua-duanya secara bersamaan, itu juga sah. Karena apa? Sepatu yang kita usap di bagian atas, yang kita usap sebagian atas ini, nah juga basah, masuk airnya, berembes airnya ke bagian bawah, otomatis ya kalau misalnya kita niat bertujuan untuk mengusap kedua-duanya, bagian atas dan bagian bawah, maka itu sah. Lain apabila
In qasodal a'la fakot, jika seumpamanya hanya bertujuan untuk mengusap yang bagian atasnya saja, fa illam yaqsid wahidan minhuma, dan tidak bermaksud untuk mengusap salah satu minhuma dari kedua muzah tersebut, bal qasodal mashu, akan tetapi bertujuan bal qasodal masha, akan tetapi bertujuan mengusap fil jumlatil, pada fil jumlati ajza, pada bagian keseluruhannya, uh, fi jumlati fil jumlati, pada bagian keseluruhan dari sepatu tersebut, muzah tersebut, azza fil asohi, maka sah secara keseluruhan, fil asohi, menurut pendapat yang paling sahih. Jadi misalkan nih kita berniat untuk mengusap salah satu dari ini tadi, atas dan bawahnya tadi. Misalkan kita cuman bagian atasnya saja kayak gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian kita usap sebagian sepatu, sebagian apa besar bagian sepatu tuh kita usap semuanya kayak gitu kan. Nah, kemudian apakah itu sah di dalam menunya? Maka itu juga sah, bukan salah satunya tapi bagian atas atau bagian dalamnya, seperti itu. Maka sah sudah mengusapnya, seperti itu. Kemudian di sini pada kondisi yang kedua, pada kondisi selanjutnya adalah wayam sahul mukima yauman walailatan. Bagaimana kalau misalkan seseorang yang bermukim hendak mengusap sepatunya. Di sini disebutkan wayam sahul mukimu, dan bagi orang yang mukim, bagi orang yang mukim mengusap muzahnya yauman walailatan, durasinya itu, waktunya itu, masanya itu yauman walailatan, sehari semalam. Jadi kalau misalkan bagi orang yang bermukim di sini, masanya itu adalah sehari semalam. Wayam sahul musafiru, dan bagi orang yang musafir di sini mengusap muzahnya tadi salasa ayamin bilayalihinna, 3 hari 3 malam, al muttasilati biha, 3 hari 3 malam berturut-turut, sawaun taqaddamat au ta'akhkharat, baik itu malamnya yang lebih dahulu atau malamnya yang lebih akhir. Misalkan dia bepergian malam, pada malam hari kayak gitu kan, ya, otomatis dia malamnya dulu tuh, itu terhitung sudah 1 hari kayak gitu. Nanti siang, nah seperti itu, atau siang lebih dulu dia berangkat siang kayak gitu kan, itu tetap dihitung 1 hari 3 hari 3 malam, seperti itu. 1 hari 3 hari 3 malam. Wabtidaul muddati, kemudian permulaan dari memakai muzah tadi, tuhsabu min hina yuhdisu, dihitung dimulai dari ketika dia berhadas. Atau di sini min irtidail hadasil ini ba'da tamamil lubsil khuffain. Jadi di sini yang dihitung masanya itu adalah ketika dia mulai berhadas. Nah, yang dimaksud mulai berhadas di sini adalah minirtidoi, ketika selesainya al hadasi, hadasnya seseorang tersebut, alka ini yang ada, ba'da tamamil lubsil khufain, setelah sempurnanya memasang sepatu. Jadi begini, misalkan hitungan ketika hari kita membasuh khufain itu kapan sih sebenarnya?
Jadi ketika kita mulai habis berhadas, sudah suci dan lain sebagainya, nah kemudian kita sudah sempurna memasang kedua sepatu itu, nah maka itu sudah mulai dihitung harinya itu. Jadi kita sudah dimulai hitung harinya kayak gitu. Jadi sudah kita sempurna memasang sepatu kayak gitu, sudah suci semua, habis sudah perkara kayak gitu kan, kita mau jalan, nah itu sudah dihitung tempo 1 hari dalam perjalanan seperti itu. La minib tidak il hadasi, perhitungannya bukan pada permulaan waktu hadas, seperti itu, bukan seperti itu. Wala min waktil masih, atau tidak terhitung juga pada saat mengusap. Wala minib tidak ilupsi, atau bukan pula pada permulaan, atau tidak dihitung juga pada saat memulai memasang muzah, itu tidak dihitung. Tapi yang dihitung di sini adalah ketika dia selesai berhadas, bersuci dan sudah tamamut toharohnya tadi, sudah selesai bersucinya tersebut, kemudian dia sempurna memasang kedua sepatunya, maka itu baru dihitung hari dia memasang kedua sepatunya tersebut. Nah, itu hitungan untuk orang yang memakai muzah. Jadi kalau misalkan dia mukim memasang muzah, nah maka dia dihitung 1 hari 1 malam. Kalau misalkan seseorang tersebut musafir memakai muzah, maka dihitung 3 hari 3 malam. Jadi ketika dia sudah sempurna masang muzahnya di depan rumah kayak gitu kan, wah sudah sungkan sama istrinya, sudah ready naik naik kendaraan, maka itu sudah dihitung 1 hari, begitu set kayak gitu, seperti itu. Walasi bisafari, kalau misalkan ada seseorang yang bermaksiat dengan sebab bepergian, walhaimu, atau dan orang yang tersesat, yang sahani masha mukimin, maka hitungan dia mengusap sepatunya tadi itu masha mukimin, seperti mengusapnya orang yang bermukim. Jadi 1 hari 1 malam, cuma 1 hari 1 malam. Jadi kalau untuk orang yang bepergian maksiat kayak gitu kan, dia pengen ke ke Las Vegas misalkan, seperti itu. Dia tujuannya untuk berjudi, bermaksiat. Dia pakai hufain nih, pakai sepatu muzahnya tadi, maka dia dihitung dia dihitung 1 hari 1 malam. Atau misalkan dia habis mencuri, dikejar-kejar orang kayak gitu kan, dia harus berpindah ke suatu tempat, nah maka dia dihitung tetap 1 hari 1 malam. Atau misalkan orang yang tersesat, misalkan kita mau ke tujuan ke suatu tempat kayak gitu, dihitung itu nggak sampai 1 hari 1 malam lah kayak gitu kan, tempatnya dekat aja. Nah terus dia tersesat nih, nah dia tetap dikategorikan sebagai orang yang mukim, cuman 1 hari 1 malam batas durasinya. Wadaimul hadasi, dan bagi orang yang sering berhadas. Wadaimul hadas ini, kalau misal saya dulu masih ngaji di Madura itu, kalau orang Madura bilang itu cercer. Cercer itu gimana ya? Kalau saya bahasa anunya itu, kantong kemihnya itu tidak bisa menahan ininya tadi. Kalau kantong kemihnya itu tidak bisa menahan, tidak begitu kuat untuk menahan air kencingnya. Jadi kadang sering keluar kayak gitu. Itu daimul hadas namanya. Iza ahdasa ba'da lufsi, jika kemudian dia berhadas setelah memasang ba'da lufsil khufi, setelah memasang muzahnya tadi, hadasan akhar,
dia berhadas yang lain, misalkan dia nih kebiasaannya adalah buang air kecil kan, kebiasaannya dia kesulitannya buang air kecil, dia selalu keluar kayak gitu. Kemudian dia berhadas yang lain, misalkan dia buang air besar, kemudian hadasid daim, bersamaan dengan hadas yang biasa dia yang biasa terjadi sama dia, misalkan dia buang air besar, bersamaan dengan itu juga dia buang air kecil, seperti itu. Qabla ayyusolliya bihi fardot, sebelum dia sholat fardu, yamsahu, maka boleh dia mengusap. Jadi misalkan nih orang yang cecer yang suka berhadas tersebut, dia sudah sempurna memasang sepatunya, tapi dia sudah bersih nih, sudah suci, belum ini, tahu-tahu dia berhadas, dia mau buang air besar, mau buang air besar kayak gitu kan, ini kan hadas yang yang di luar dari kebiasaan dia berhadas. Nah, bersamaan dengan itu kebiasaan dia kan berhadas kecil kan, karena dia cercer tadi, ada kelemahan pada otot kantong kemihnya, misalkan tidak bisa menahan air kencing yang kayak gitulah, seperti itu. Nah, maka ketika dia sudah sempurna dan lain sebagainya, otomatis dia boleh mengusap. Nah, sebelum yang mana kondisinya tadi sebelum melakukan sholat fardu, maka boleh dia mengusap. Wayas tabihu makana yas tabihuhu. Nah, kalau seumpamanya sebaiknya ada perkara yang ada perkara yang ingin dimenangkan, mana yang harus diutamakan. Lau baqiyat tahruhu, kalau misalkan sisanya tadi kesuciannya tadi, alladzi labisa alaihi khuf, kesuciannya tadi yang mana dia harus memasang sepatunya, wahwa fardun wa nawafilu, fardu beserta kesunatannya. Jadi misalkan nih ada beberapa perkara, misalkan yang mana dia mengusap khufnya tadi ini bersamaan dengan yang fardu-fardunya saja atau yang nawafilnya. Di sini disebutkan oleh musannif fardu-fardunya dan nawafilnya juga, dan kesunatannya juga. Falau sholla bituhri, kalau misalkan seandainya sholat bituhrihi dalam keadaan sucinya tadi, fardan, sholat yang dimana di sini dia sholat fardu, qabla ayyuh disa, sebelum dia berhadas, masaha, kemudian orang tersebut mengusap sepatunya, was tabahan nawafila faqat, maka ya nawafilnya juga ikut berbarengan dengan fardunya, seperti itu. Nah, kemudian kondisi selanjutnya, fa in masaha sakhsu fil hadiri summa safar jika seseorang tersebut mengusap sepatunya fil hadiri, dalam kondisi bermukim, summa safar, kemudian dia bepergian dalam kondisi tertentu, ada keadaan mendadak dia harus pergi. Ya, ini kebiasaan kalau nggak salah Imam Bukhari, kalau misalkan beliau mendengar hadis, dia harus ngecek ininya, langsung dia pergi. Ini periwayatnya ada di mana? Di Kufah misalkan. Dia dari Basrah ke Kufah langsung pergi. Itu kebiasaan salah satu periwayat hadis Imam Bukhari. Nah, bagaimana kalau misalkan keadaannya seperti itu? Au masaha fis safari, atau
mengusap sepatunya tadi, musab muzahnya tadi fisafari dalam pada saat bepergian. Summa aqoma, kemudian kembali ke rumahnya qabla mudhiya yaumin walailatin, sebelum lewat sehari semalam. Atamma masha muqimin, maka sempurnakanlah di sini, maka dia menyempurnakan masha mukimin, seperti halnya mengusapnya orang-orang yang bermukim. Jadi cuman 1 hari 1 malam, hitungannya tetap 1 hari 1 malam seperti orang bermukim, walaupun tadi dia dalam bepergian, kemudian balik lagi ke rumah sebelum tempo 1 hari 1 malam, maka dia sudah tidak masuk dalam kategori hitungan orang yang bermukim. Nah, kalau misalkan dia baliknya dari musafirnya itu lebih dari 1 hari 1 malam, maka dia sudah masuk ke dalam kategori musafir. Katakanlah misalkan pagi dia berangkat dari kota A ke kota B. Nah, pagi dia berangkat, siang dia sudah sampai, dia sudah balik lagi ke rumah, siang dia sudah balik lagi ke rumah, maka dia masuk dalam kategori orang yang bermukim. Cuman hitungan 1 hari 1 malam dia, durasi dia bisa mengusap sepatunya. Nah, kalau misalkan dia lebih dari 1 hari 1 malam, katakanlah 2 hari 3 hari kayak gitu. Nah, durasi masa waktunya dia boleh mengusap sepatunya itu 3 hari 3 malam itu. Tapi biasanya sih kalau yang 3 hari 3 malam menggunakan khuf tersebut itu lecet, kalau menurut saya sih lecet kakinya, bepergian kayak gitu kan, kayak misalkan para sahabat Rasulullah kayak gitu kan, yang berjalan kayak gitu kan berhari-hari kayak gitu, sampai kakinya tuh betul-betul hancur gitu. Itu kalau kita bepergian selalu menggunakan sepatu. Kalau zaman dulu saya nggak bisa ngebayangin ya kalau misalkan rasa sakitnya seperti apa. Nah, sekarang itu aja, sebagus apapun sepatu, kalau misalkan kita gunakan berhari-hari untuk berjalan, itu hancur. Apa ya, kaki kita tuh rasanya, pokoknya gimana lah, pokoknya kayak gitu ya. Nah, jadi ya kalau ini sih hanya sebatas pengetahuan saja, pembelajaran saja. Cuman sebagaimana yang saya kasih disclaimer di awal, bahwa bab ini sebenarnya sudah kalau nggak salah itu sudah tidak bisa dipakai untuk hukum kita dibolehkan untuk mengusap sepatu apa tidak, seperti itu. Karena rata-rata khuf sepatu yang ada di zaman sekarang itu sudah berbeda, bahkan sudah ada resletingnya, sudah enak, sudah dicopot seperti itu, dipasang, dicopot seperti itu. Ada yang kalau misalkan kita lagi kerja kan itu cuma pakai sepatu yang mirip-mirip sendal lah kayak gitu. Itu bukan tidak dalam kategori bab ini. Jadi dia harus tetap kakinya pada saat kita bersuci, pada saat kita wudhu, itu harus kaki kita dibasuh kayak gitu, bukan diusap. Nah, kalau sekarang yang masih berlaku itu yaitu yang saya jelaskan kemarin, misalnya tangan kita ada yang diperban kayak gitu, bagian anggota tubuh kita itu ada yang diperban, maka kita harus bersuci terlebih dahulu, wudhu terlebih dahulu. Nah, sudah kita bersuci, baru kita pasang perbannya. Sudah itu, nah baru ada hitungan harinya kapan, seperti itu. Nah, kalau sakit ya beda dengan musafir hitungannya. Kalau sakit ya sampai berapa hari dokter bisa mengatakan bahwa ini sudah bisa perbannya dilepas, kemudian harus dilepas. Nah, maka ya dia membasuh sebagaimana
biasa. Itu kalau masalah itu pendampingan dokter saja. Mungkin itu yang bisa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah, mungkin ada beberapa pengucapan kalimat saya yang kepleset atau mungkin ini bisa teman-teman kasih kritikan dan saran masukannya lah, itu yang dipentingkan. Kalau misalkan ada yang memang teman-teman mau diskusikan, silakan. Saya dengan tangan terbuka mempersilahkan untuk teman-teman mendiskusikan. Uh, Mau itu dalam bentuk forum apapun, debat dan lain sebagainya, saya persilahkan itu. Kalau misalkan teman-teman ada yang punya dalil yang lebih kuat. Karena jujur aja ini saya sampaikan sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Fathul Qorib. Nah, kalau misalkan toh pun juga di dalam kitab Fathul Qorib ini penjelasan saya mungkin ada yang melenceng, ada yang bertentangan dengan teman-teman, silakan bisa kita atur, bisa teman-teman sampaikan ke saya dan saya bisa meralat kembali seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.